Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Mila Karmila. Kali ini aku mengajak kalian buat ngobrol santuy bareng himpunan. Nah, ngomongin soal ngobrol nih, kali ini aku mengajak kalian buat ngebahas tentang digital marketing dengan pembahasan tema Development Digital Marketing Strategy to be a competitive business world in the era Society 5.0. Emang agak ribet sih ya ini ngobrolin tentang temanya, tapi nggak apa-apa banget karena untuk pembahasan kali ini sangat-sangat bermanfaat. Selain dari pembahasannya juga, kita ini fokus untuk yang mau ngebangun bisnis dengan digital marketing. Ngomongin soal digital marketing sebenarnya apa sih gitu? Karena kan pasti bertanya-tanya apa sih digital marketing gitu kan. Nah, kali ini digital marketing itu adalah identik dengan promosi atau pemasaran produk brand dengan tentunya menggunakan media sosial. Nah, untuk saat ini digital marketing sering digunakan untuk pembisnis dan digital marketer udah pasti dong ya. Karena kan mereka yang pasti mengatur jalannya promosi. Nah, kali ini konten kreator juga terlibat. Karena kenapa? Karena mereka punya keterkaitan dengan mempromosikannya suatu brand itu dengan lifestyle-nya. Nah, sekarang gimana nih caranya kalau kita untuk mengaplikasikannya gitu. Nah, caranya kita akan ngobrol dan ditemani dengan narasumber yang hebat. Siapa sih yang gak tahu Infosmi? Inilah dia CEO dari Info Sukabumi. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah Kakak, kan sekarang ini pasti dong Kakak sibuk. Nah, selain untuk kesibukan saat ini, Kakak akan mencapai tujuan apa sih Kak untuk kedepannya gitu? Mungkin spesifik lebih kepada perusahaan ya. Iya. Jadi mungkin info aja gitu. Mungkin beberapa orang tuh tahu Infosmi itu adalah media ya. Iya. Tapi sebenarnya sekarang Infosmi itu bukan cuma media sebenarnya. Jadi kita udah mulai sedikit bertransformasi. Dari Infosmi itu sekarang kita ada sektor medianya, ada bisnisnya. Nah, medianya misalnya contoh kita punya Sukabumi Underscore, Sukabumi Today, Sukabumi Foodies, Loker Sukabumi, Event Sukabumi, Sukabumi Cantik, Info Property, The Wedding Sukabumi dan lain-lain lah. Jadi banyak ya subbisnisnya itu baru media sekarang. aja. Terus kita tuh ada sektor bisnis di F&B. Kayak misalnya sekarang kita udah ada Gang Makmur, ada Sate Rahayu, dan kita ada Brew gitu. Dan kita ada creative agency juga. Sebenarnya kita megang campaign brand. Oke. Contoh sekarang campaign lagi berjalan tuh Pestapora, itu campaign digital marketing nasionalnya sama kita dipegang gitu. Oh gitu, berarti udah lebih banyak banget ya perencanaan, dan tentunya itu bukan sebuah perencanaan tapi sudah melangkah Ya, gitu kan. jadi kayak misalnya sekarang kita pun ada Infosmi Live yang fokus kita bakal nge-create event-event di Sukabumi. Oh gitu. iya, keren banget ya. Nah gini Kak, sebelum kita mulai ke question box, boleh gak sih Kakak nyeritain sedikit tentang Infosmi berjalannya itu seperti apa sih gitu, dari awal Kakak misalkan dari nol Kakak perintisnya kayak gimana caranya gitu sampai sekarang bisa berdiri sebesar ini gitu. Jadi awal mulanya tuh adalah di tahun 2013 masuk paguyuban Mojang Jajaka lah. Oh ya, Mojang Jajaka. Aku masuk Mojang Jajaka. Tapi jujur di tahun itu tuh 2013 tuh mungkin Moka tuh belum terlalu kayak sekarang ya. Iya. Dan ngerasa kayaknya kalau masuk Moka di tahun sekarang tuh dengan kapasitas seperti dulu kayaknya gak bakal masuk gitu. Iya. Nah akhirnya karena di situ tuh udah mulailah kayak yang awalnya nggak punya jati diri itu akhirnya muncul bahwa oh ternyata saya udah tuh care ya sama si kota tuh. Akhirnya ada niatan lah bikin program untuk adik tingkat di tahun 2014 namanya TIC Kota Sukabumi. Nah karena A tuh sebenarnya nggak punya skill apa-apa, tapi A tuh karakternya suka main kan, misalnya kayak makan, kuliner dan lain-lain. Yang akhirnya ngajak nih ini satu geng si anak adik tingkat tuh untuk yuk kita bikin sesuatu gitu. Ada satu yang bisa foto, ada satu lagi di
dunia pariwisata. Iya. Kalau A tuh lagi seru-serunya main Facebook dulu waktu itu. Oh iya, karena kan di situ Facebook lagi up-upnya Iya, banget lagi kan, rame. hype Tapi gitu. si anak yang pariwisata itu bilang, kalau di kota-kota besar tuh lagi rame Instagram katanya. Oh, Akhirnya iya. kita belajar lah. Nah di situ mulai konsisten, kayak misalnya kita main kemana informasiin, ada yang nanya apa tentang kota Sukabumi kita jawab di situ. Nah kesana kan anak-anak udah lengser tuh. Iya, Nah A bener. mikir karena mungkin gak ada kegiatan dan A pun masih ini, A tuh tetap konsisten. Pokoknya A ngepatokin ke diri A harus post dalam satu hari itu harus satu. Harus ada post Harus aja. ada post, Yang penting pokok- ada kontennya, dilihat Harus- atau iya, enggak, yang penting konsisten. itu. Iya, Yang benar. penting konsisten dulu. Konsisten mewajibkan harus selalu post meskipun males. Kalau males harus ganti dengan 2 postingan misalnya. Oh, jadi satu hari misalkan satu hari ini malas, berarti besoknya harus Ya, harus banget 2 kayak postingan gitu. Jadi setelah itu barulah ngelihat ada satu momen, ada satu brand nasional yang iklan. Oh, Nah, namanya Indosat. Waktu itu iklan satu postingan berapa puluh ribu, 50.000 gitu, dengan berapa postingan gitu. Oh, iya, Dari iya. situ kan kayak mau ngasih harga berapa ya? Ya udahlah 50.000 toh kan nggak berekspektasi untuk bisnis kan awalnya. Tapi pas di post di situ langsunglah muncul kan si Indosat itu tuh di tag sama siapa aja iya, ngecek kan. benar, ngecek. Oh ternyata ada akun-akun nasional kayak Jakarta, Bandung dan ngeliat akun-akun mereka. Loh kok mereka tuh kayak punya kantor, punya mobil dan lain-lain untuk lebih serius sih medianya. Dari situlah atau mulai mikir bahwa kayaknya ini tuh bisa punya perlu potensi. diseriusin gitu Ya, kan kayak gitu, ada akunnya. potensi lah gitu. Iya. Kayak gitulah awal-awalnya. Berarti mungkin untuk patokannya tuh ngelihat dari Instagram kota lain gitu Iya, ya. Karena kan ngelihat bukan panas juga sih sebenarnya, karena kan saat itu menjadi peluang, berarti oleh A itu langsung dijadikan, Ya, diseriusin gitu sih. gitu. Untuk saat ini nih selain dari kan yang udah disebutin sub-sub bisnis Ya. yang dari medianya. Kalau misalkan yang baru-baru nih, yang terbaru ini ada bisnis lagi gak? Kalau yang terbaru sih sekarang jujur si Ivosmi itu kita harapannya bisa ekspansi ke Cianjur ya, ke Iya. kota sebelah karena kita ngelihat potensi si kota sebelah tuh bagus nih. Contoh kayak kemarin Ivosmi Fest kita beriklan ke daerah sana gitu. Ternyata market orang Cianjur itu banyak yang ke Sukabumi. Oh, Makanya benar. kayak oke, kayaknya deh kalau kita ke Sukabumi kita bisa nge-create market yang baru juga Yang di sana baru. kayak gitu. Oke, nah kakak karena kita udah ngobrol-ngobrol dan menceritakan sedikitnya tentang Infosmi gitu kan, kita sekarang akan mulai ke question list, yaitu dengan mulainya ngosan, ngobrol santuy bareng himpunan. Oke, pertanyaan pertama nih, Ya. kenapa kita perlu mengetahui ilmu dasar bisnis dengan sistem digital marketing, dan apakah digital marketing ini bisa dikatakan efektif untuk mengembangkan sebuah usaha? Kalau menurut A nih pandangan Ya, A ya, pandangan. maksudnya kan mungkin tiap orang punya pandangan sendiri. Kalau menurut A tuh bisnis digital tuh ada bisnis yang minim resiko. Oh, minimal. Sekarang kan di era sekarang tuh mungkin kita semua tuh udah pasti punya gadget dong, benar Iya, nggak sih? pasti. Nggak Dengan ada yang nggak topangan kuota gitu. Ya, pasti. Dan kasarnya gini, si Infosmi itu bermula itu dari itu gitu. Oh, Kita iya, cuma iya. modal handphone, Kuota, kuota, gitu kan? dan kita mungkin ada sedikit kreativitas kan. Iya. Dalam arti misalnya kita ngelihat nih kayak contoh lah, pas A memulai si info itu adalah A selalu bertanya ke orang misalnya kayak event-event di Sukabumi itu ada event apa aja sih gitu. Kok nggak ada sih kita informasinya, yang akhirnya kita bikin event Sukabumi. Iya. Kan keresahannya itu. Misalnya kayak nyari informasi makan tuh di mana ya? Yang enaknya di mana ya, yang cozy gitu, di mana gitu. Akhirnya kan karena nggak ada ya berarti kita yang memfasilitasi gitu. Iya, benar. Jadi bukan dengan ada kondisinya seperti itu akhirnya kita pasang. Iya. Dan sama halnya dengan bisnis. Contoh misalnya A sering bilang ke beberapa UMKM, kalau misalnya kita bisnis tuh, misal contoh ada market di online tuh 30%, Iya. offline-nya tuh 70%. Ternyata di online-nya tuh 30% tapi kita pemainnya sendiri, sedangkan misalnya di offline 70% pemainnya ada 10, yang mending kita main di yang 30% Iyalah. tapi kita sendiri. Dalam arti dengan kita digital tuh kan yang sering A bilang adalah
daripada budget mereka misalnya punya uang sekian juta atau sekian puluh juta untuk ngebangun bisnis yang belum tentu rame, mending dia fokusin budgetnya untuk digital marketing setelah produknya dikenal orang, yang akhirnya dia udah siap untuk bikin offline store-nya misalnya, paham nggak sih? Jadi proses itunya yang harus difokuskan dulu, karena banyak orang tuh yang salah adalah dia harus bikin dulu nih fisiknya gitu, ya, yang belum tentu rame terbentuknya. gitu. Malah harus dibaliknya tuh ada fokusin dulu ke produk dan online-nya, baru nanti bisa di offline-nya. Iya. Karena kan sekarang zaman ini tuh apa-apa online ya. Iya, apalagi kayak sekarang gitu ya. Apalagi kalau misalkan nyari-nyari informasi nih tentang event adanya di mana Iya, ya gitu kayak kan. gitu, iya, Kadang iya. kadang kita juga kalau misalkan jadi visitor nih ke kota orang, kadang kan suka nanya di mana ya tempat yang enak, yang cozy gitu kan. Iya, Sekarang kayak udah gitu, berarti kayak penting banget ya Penting untuk banget, penting banget. mengetahui gimana sih cara digital marketing itu berjalan Iya, betul, gitu. betul. Karena kan seiring berjalannya waktu itu digital marketing semakin bagus juga Iya, gitu ya betul. kan. Iya, betul. Oke, lanjut ya Iya. ke pertanyaan kedua karena pertanyaannya masih banyak nih, Iya, iya, rada boleh. banyak gitu kan. Yang kedua, apakah ada dampak negatif yang mungkin terjadi ketika mengembangkan usaha di era digitalisasi? Sisi negatif mungkin ada ya. Iya. Misalnya contoh kita tuh kadang ada beberapa tuh misalnya orang tuh terfokus malah ke offline terus gitu. Iya, benar. Contoh misalnya kayak kenapa sekarang si Infosmi itu kita ada bentukan dalam bentuk fisik lah, Iya, misalnya bentuk kayak event dan lain-lain. Karena itu tuh tetap harus relate gitu, dalam arti nggak bisa selalu apa-apapun digitalisasi Iya. gitu, dalam arti harus diimbangi juga. Pasti sih negatif Dari hal tersebut. dalam arti faktor-faktor itu tuh pasti selalu ada, cuman gimana caranya mungkin hal-hal itu tuh bisa kita minimalisir aja sih sebenarnya gitu. Jadi untuk untuk berkembang digitalisasi itu perlu hati-hati juga ya Iya, kadang gitu misalnya karena kayak kita tuh tidak melihat misalnya kita fokus ke online-nya, tapi malah kita tuh tidak fokus kepada produk yang kita punya. Iya, Karena banyak gitu. ya UMKM tuh misalnya contoh mereka tuh selalu bilang kan ke kita tuh udah memaksimalkan digital marketingnya gitu, dalam arti A, B, C, D sudah kita lakukan, tapi kenapa ya produk saya masih belum laku? Saya selalu bilang bahwa mungkin yang bermasalah bukan digitalnya, tapi adalah produknya, yang itu adalah dampak negatif ke mereka gitu, Iya, bahwa benar banget. kamu malah fokus ke digitalnya bagus, tapi lupa akan kualitas produknya Iya, juga benar. gitu. Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung harus diimbangi ya Iya. antara gimana cara pemasaran untuk digitalisasi Iya. dan gimana caranya untuk realistis di offline-nya Nah, gitu. kayak Jadi gitu. kalau misalkan ada kan sekarang kalau misalkan ada reviewer nih, misalkan di sini tempatnya enak, tapi misalkan udah ada yang visit misalkan Iya, iya. ternyata nggak seenak Nah, yang itu. orang Iya. rasain gitu Iya, kan, iya, suka iya. beda gitu. Berarti sisi negatifnya itu harus benar-benar relate dengan keadaan yang di offline-nya juga gitu tapi ya. kadang kalau di F&B itu ada sedikit plus minusnya ya. Iya. Contoh misalnya gini, di saat ada sebuah review yang terlalu jujur, yang berefeknya itu adalah kepada UMKM-nya misalnya, Oh, iya. yang akhirnya UMKM-nya tuh bakal jatuh. Oh gitu. Ya, jadi biasanya kalau di ini tuh kita harus bisa ngasih tahu mereka tuh di belakang layar. Misal contoh nih, makanannya tuh kita nggak bilang enak banget dan lain-lain, tapi secukupnya makanannya rasanya seperti apa. Iya. Tapi after dari misalnya review, kita ngasih tahu bahwa, Bu, coba diperbaiki ininya. Oh, Ya, jadi karena itu berhubungan dengan apa ya? Kehidupan mereka nantinya Iya, gitu. benar, Ya, benar. makanya kalau asik kadang kurang setuju ya, ada beberapa reviewer yang misalnya ngejelekin produk, sedangkan orang itu tuh mungkin menopangkan hidupnya dari usaha itu. Iya, benar Kayak banget. Nah itu mungkin dampak negatif yang salah satunya yang ada di digital seperti itu, yang orang tuh kadang pengen ngasih jujur. Ya mungkin kalau dia nyerangnya adalah sebuah brand yang besar ya oke lah. Tapi kan kayak UMKM yang mungkin kecil-kecil, yang kita kan masih merintis ya iya, mungkin. makanya gitu. kita harus ngasih insight di belakang layar itu. Insight di belakang. Jadi jangan terang-terangan Iya, juga iya. karena itu bakal mengefek ke UMKM Iya, tersebut kan. Oke, lanjut Iya. ke pertanyaan ketiga nih. Ketika membangun sebuah ide bisnis pertama kali dengan manfaat digitalisasi, apa sih tantangan dan hambatan terberatnya? Seperti yang kita ketahui juga bahwa Kak Ridwan adalah owner dan atau CEO yang berhasil membangun Infosmi sehingga detik ini. Itu gimana sih Kak gitu? Kalau tuh Hambatannya. tipikal, mungkin hambatannya tuh lebih kepada ini ya, SDM-nya ya mungkin kadang dan ekspektasi yang A pengen. Jadi biasanya sekarang tuh lebih realistisnya adalah kalau A tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang super kreatif ya. Tapi A tuh ngerasa bahwa A tuh jago nyontek gitu. Maksudnya jago nyontek itu dalam arti
A bisa amati tiru modifikasi karena nggak semua ide bisnis misalnya yang ada di Jakarta atau di Bandung dan lain-lain itu bisa kita aplikasikan di kota kita. Karena Benar kan nggak sih? iya bener banget karena Dia kan harus SDM menyesuaikan iya, gitu. bener Oh, banget. gimana sih karakteristik masyarakat kita, produk apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Tapi dengan adanya sebuah ide bisnis yang udah dijalankan di kota yang lain dan ternyata berhasil ya, kenapa mungkin di kita pun bisa berhasil. Bisa berhasil. Nah, mungkin ada keterbatasannya tuh adalah nggak selalu bisa semirip itu. Bener. Dan itulah mungkin sedikit-sedikit hambatan-hambatannya kayak misalnya oh kayaknya ini tuh bagus tapi belum bisa dieksekusi di tahun ini dan lain-lain seperti itu sih. Jadi lihat momentum juga. Berarti kalau semisalkan nih ya, karena kan bener banget ya anak-anak muda sekarang tuh banyak banget kreativitasnya gitu kan. Apalagi mungkin apa ya, jadi banyak banget hal yang bisa kita explore lagi. Iya. Tetapi kan hambatannya juga tetap di SDM-nya tersebut. Iya, Karena gitu. kan pada masa itu SDM masih kurang-kurangnya dan Iya. mungkin ada pro kontranya saat membuat itu mungkin ya. Iya. Nah, terus yang selalu harus dilihat tuh adalah permasalahannya tuh adalah mereka tuh kadang terlalu pengen perfeksionis kalau Iya, zaman benar. sekarang. Misalnya fokusnya gini. Kalau kalian di saat ngebangun sebuah bisnis tuh kita harus tahu goalsnya utamanya apa. Contoh misalnya pembuatan akun Sukumi Today. Iya. Sukumi Today goalsnya bukan konten yang kualitasnya bagus, tapi lebih kepada informasinya. Jadi meskipun konsepnya adalah screenshot gitu, Iya, benar. atau gambarnya burik, orang nggak peduli Iya. karena pedulinya tuh ada isi beritanya. Isi beritanya tuh apa sih, gitu. Misalnya tiba-tiba ada apa kecelakaan Yang yang gimana videonya gitu. tuh apa getarannya gitu gitu misalnya kan, tapi orang tuh nggak peduli karena isinya situ gitu. Iya. Nah sama kayak di info ya kita ngejualnya kualitas konten, Kualitas untuk konten. segmentasi dan lain-lain. Nah itu mungkin kadang ada beberapa anak muda tuh misalnya kayak contoh mau memulai sebuah sesuatu kayak aku belum punya kameranya atau Pengen ini perfeksionis iya, banget gitu padahal dia kan. harusnya fokus kepada apa sih yang mau kamu informasikan dari konten yang kamu buat gitu. Goalsnya itu apa sih Nah, gitu itu, ya, berarti proses bertujuannya dulu. prosesnya Iya. gitu. Jadi goalsnya tuh yang harus benar-benar ditetepin dan tujuannya itu harus pasti gitu. Iya, Mau kayak- kemana, iya. mau apa gitu Iya, kan betul, gitu. betul. Berarti untuk apa tuh namanya? Untuk ide bisnis itu yang pertama di InvestMe yang terbentuknya itu pasti kan informasinya dulu Iya, gitu, karena kan sebelum adanya InvestMe kan gak ada lagi gitu Iya. kan selain dari yang kakak Iya, buat iya, iya, gitu. betul, betul. Oke, pertanyaan keempat. Untuk membangun sebuah bisnis, tentunya kita memerlukan sebuah langkah atau strategi agar bisnis tersebut tetap berjalan. Nah, dari Kak Ridwan sendiri sudah berhasil mengembangkan InvestMe hingga hari ini. Langkah apa aja sih Kak yang udah dilakukan, yang dirancanakan, dan apakah rencana tersebut disiapkan dari Kak Ridwan sendiri atau misalkan dari orang lain gitu? Jadi kalau mungkin ada satu hashtag yang suka ya, mungkin sekarang dipakai sama Tokopedia ya, mulai dulu aja. Oh iya iya iya. Maksudnya iya. gini, A itu adalah karakter pemimpi. A itu orang yang kayak punya mimpi, ngehayal bahwa bisnis A tuh bakal kayak gini sekarang tuh di 9 tahun yang lalu. Jadi intinya adalah mimpi dengan mata terbuka gitu. Iya benar-benar. Dalam arti bahwa mimpi ini tuh bukan cuma omongan doang AA, di saat orang ngetawa itu malah jadi motivasi buat AA yang Bener. akhirnya itu AA jalankan gitu. Yang bahwa sih itu bisa dilakukan. Ya contoh misalnya kayak dulu misalnya mulai fokus ke si ini pun kerja dulu dan lain-lain. Orang-orang tuh pada bilang kan kayak kenapa sih kamu keluar kerja ya Iya. padahal kamu kerja udah enak. Tapi nggak ngelihat bahwa tempat kerja di situ punya potensi untuk lebih besar lagi gitu. Akhirnya untuk mutusin fokus ke sini dan melihat peluang bahwa sektor yang punya ini tuh belum ada yang serius di industri ini terutama di Kota Sukabumi. Iya, gitu, benar. seperti itu. Jadi hal ini tuh menjadi apa ya namanya potensi terbesar saat 9 tahun ke belakang ya. Ya, jadi sebenarnya dengan kita mulai itu kita bakal lebih tahu medannya gitu. Iya. Contoh misalnya kayak dulu pernah berpikir kayak emang kalau saya fokus ke situ bakal selalu ada iklan. Iya. Tapi ternyata pas kita berjalan akhirnya kreativitas kita pun muncul ya. Berarti cara kita untuk mencari pendanaan tuh harus selain iklan tuh apa sih? Oh Iya. ternyata kita bisa mengelola media sosialnya perusahaan.
tiba-tiba misalnya ternyata kita tuh ternyata kita bisa bikin event ya karena kita udah punya media. Ternyata kita setelah punya media kita bisa bikin bisnis sendiri loh. Jejaringnya lebih luas kita ya. nggak harus mempromosikan bisnis orang, kita pun punya bisnis sendiri yang dipromosikan sama media kita sendiri. Ya, berarti memulai dengan media dan baru mulai di offline-nya gitu kan. Berarti untuk rencana saat ini kan udah lebih sesuai ekspektasi berarti ya. Alhamdulillah. Ngelihat AA 9, mungkin AA yang lebih tahu ya, 9 tahun ke belakang sampai sekarang ini rasanya gimana sih gitu? Kalau rasanya sih mungkin kalau kalian pernah nonton Forrest Gump, tuh kayak karakter di Forrest Gump ngerasa gitu. Dia tuh kan kayak orang yang sedikit ada kekurangan gitu contohnya. Tapi dia tuh kayak jalan aja gitu. Akhirnya dia di film itu tiba-tiba jadi atlet bisbol lah, tiba-tiba dia ikutan perang dunia keberapa dan dia tuh jadi pahlawannya lah. Dalam arti ya tuh seperti itu gitu. Dalam arti berjalan aja, di saat ada sebuah masalah ya hadapi gitu. Di saat ada sebuah cobaan itu tuh adalah cobaan untuk kita tuh naik kelas gitu. Yang tuh rasa biar seperti lebih itu. kuat lagi gitu kan ya. Jadi kadang ngerasa bahwa apa yang lakukan sekarang tuh mungkin ya pun nggak nyangka gitu ya, dalam arti yang harapan dulu kayak nggak punya tujuan di usia misalnya usia 22, 23, 24 tuh nggak kebayang mau ngapain gitu. Malah ternyata di sini ya. Potensinya ada loh tuh ada di sini. Ternyata gitu. Kemampuan terbesar tuh adalah tuh nggak punya kreativitas apa-apa, tapi tuh adalah seorang marketing yang handal lah. Karena sehebat-hebatnya teman-teman, tuh berawal tuh dari sales motor. Ya. Karena gini, sehebat teman-teman bisa membuat apapun, kalau teman-teman nggak bisa ngejualnya, percuma. Bener nggak? Bener Jadi, banget. Kalau tuh kuncinya itu. Jadi fokusnya adalah sekarang adalah mencari puzzle. Nah mungkin salah satu kelebihan yang punya ngerasa tuh adalah tuh bisa mencari puzzle yang butuhkan untuk perusahaan. Contoh misalnya butuh di event tuh butuh orang seperti apa ya, bakal nyari. Jadi tuh bukan selalu bilang ke anak-anak pun sama ya, ke karyawan dan lain-lain. Kalau kalian ada masalah, jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus nyari solusinya. Iya benar. Jadi kalau kalian misalnya ada komplain misalnya masalah kerjaan ke jangan kalian ngeluh kerjaannya, jangan. Karena bakal lama. Iya, mending kalian ngasih prosesnya. solusi dari kalian yang mungkin solusi dari kalian itu adalah jawaban yang kalian pengen sebenarnya. Iya. Gitu. Kadang kita perlu ngide ya buat keluar dari sesuatu gitu. Gitu. Kadang kan anak-anak zaman sekarang kan kesenggol dikit aja kayak nangis gitu kan. Apalagi fokusnya sama masalahnya, kenapa sih gue tuh gini-gini terus gitu kan. Kadang ada aja yang kayak gitu. Gak fokus sama solusinya apa sih gitu, peluangnya apa sih. Padahal kan untuk zaman sekarang banyak banget ya peluang untuk mencari kesuksesan itu. Selain dari offline tuh pekerjaan yang offline gitu. Online itu banyak banget kan, kayak misalkan menjadi membranding diri sendiri di online itu udah sangat mudah sekarang. Sangat mudah sekali. Banyak contoh dan lain-lain. Ya misalnya contoh lagi nih, kadang suka bilang kan ke kalau jadi pemateri atau apa, teman-teman tuh punya potensi sangat besar. Makanya kita harus kayak lokasinya gini, kita kayak harus memposisikan teman-teman tuh ada di satu gedung dan teman-teman tuh bisa ngelihat orang-orang di bawah tuh mau ngelihat kemana, mau jalan kemana. Dalam arti kita tuh harus bisa ngelihat dalam arti peluang tuh. Misalnya contoh, ternyata food blogger personal di kota besar tuh ada ya. Tapi di kota kita nggak ada. Kenapa nggak nge-create itu gitu? Misalnya di luar kota tuh ada influencer seperti ini, di kota kita mah nggak ada. Aku nyari-nyari nggak ada. Kenapa nggak kamu yang jadi itunya? Gitu. Kayak gitu. Kadang orang tuh ngerasa gini loh, termasuk saya cewek ya. Maksudnya cewek tuh kan berperasaan banget gitu kan. Ngerasanya kayak gini, kayaknya aku gak pantas deh gitu. Padahal dia udah punya potensi gitu, dia udah punya potensi yang besar, dia tuh udah punya potensi yang bagus, tapi dia tuh selalu berpikiran, kayaknya orang-orang gak akan suka deh kalau misalkan aku kayak gini. Padahal orang tuh gak ngelihat ke di situnya gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya gini, itu kan perspektif dari diri prasangka dia diri sendiri kan gitu. Dalam arti gini, kalau Atus udah mengesampingkan kayak orang bilang apa tuh udah bodo amat. Karena mereka tuh harusnya cuman bisa ngomentarin kita. Contoh misal kayak gini, kayak orang berbuat gitu kan. Kayak orang-orang yang suka ngomentarin bola, ngapain sih kok nendangnya jelek banget. Padahal dia tuh nggak bisa main bola gitu. Iya benar banget. Jadi harusnya fokus adalah ya kita harus ngasih value ke diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa gitu. Iya, Harus meyakinkan diri kita sendiri dan kita buktikan ke mereka di saat mereka misalnya ngejelekin kita, ya kita buktiin dengan
kita tuh bisa dan buktiin gitu. Dan intinya percaya diri ya tentu, Iya. maksudnya untuk meyakinkan kalau diri kita itu sebenarnya diri seseorang tuh sangat-sangat besar dan potensinya di situ Iya, gitu betul, kan. betul. Oke, pertanyaan kelima. Dari sekian banyak ide bisnis, ternyata survei yang membuktikan bahwa digital marketing ini sangat direkomendasikan untuk sebuah bisnis. Menurut Kak Ridwan nih, gimana tanggapannya gitu? Ya mungkin sekarang udah menjalar banget ya. Iya. Digital tuh kayak Meluas lah meluas gitu. banget lah. Contoh sekarang adalah adanya misalnya kayak TikTok. Iya, Ya bener gak sih? bener banget. Kadang ngerasa sih di era sekarang tuh kayak tuh capek gitu. Iya. Capek tuh dalam arti kayak udah ada yang baru cepet banget gitu. Cepet banget Kalau kita pesatnya nggak kan, ngikutin gitu. tren udah mati gitu Iya, dalam arti mati. kan. Nah, tapi dengan adanya teknologi ini pun kita sebenarnya bisa, kalau Peter kita bisa memanfaatkannya, kita bakal dapat keuntungan. Contoh lah kayak sekarang. Setelah misalnya adanya TikTok, orang-orang yang kasarnya jualan di rumah, kasarnya di kampung, sampai kasarnya yang mandi lumpur pun bisa dapat duit. Iya, gitu kan. bener nggak banget, sih? bener banget. Ka- Kekonyolan itu loh Kekonyolan- gitu. kekonyolan aja bisa dapat, apalagi bisnis-bisnis misalnya mereka usaha keripik, mereka live-nya lucu-lucuan dan Lucu-lucuan. lain-lain, bener gak sih? Iya, karena hidup sekarang ini penuh bercanda gitu Iya, ya. di kayak ya udah di seperti itu, cuman mungkin harus dilihatnya tuh adalah kita harus tahu nih algoritma semua platform tuh punya tugasnya masing-masing. Iya, benar. Contoh misalnya kayak TikTok. TikTok tuh tugasnya tuh adalah dari yang kita bukan siapa-siapa tuh bisa diketahui kita tuh siapa. Di saat benar. kita satu momen video kita bisa viral. Iya. Tapi kita butuh sebuah validasi serius. Misalnya contoh kita punya Instagram yang harus dikemas dengan menarik. Kadang kan benar. orang tuh nggak paham itu ya. Jadi kadang disamakan semua platform media sosial. Sebenarnya beda. Kayak TikTok tuh kita nggak harus ngebangun audiens. Karena TikTok tuh lebih ke have fun gak sih gitu. Orang masuk. Tapi kalau si Instagram kita harus ngebangun audiens dan lain-lain. Propernya gitu, lebih Jadi proper. makanya kayak digital marketing itu menurut aku ya orang-orang harus paham. Harus paham Sekelas banget. kayak UMKM pun selalu bilang ibu bapak harus bisa. Cuman selalu bilang ke mereka juga bahwa ibu bapak nggak harus bisa, tapi ibu bapak harus tahu bahwa Harus itu tahu. penting. Makanya di saat sebuah proses bisnis itu kita harus bisa mendelegasikan. Misal contoh nih ibu bapak itu punya bisnis UMKM, tapi dia tuh kan kasarnya udah tua juga, mungkin Iya. agak capek juga untuk ngikutin Bingung tren. gitu Bener kan, gak sih? karena kan, harus delegasikan ke anaknya Iya. misalnya, atau siapanya untuk belajar digitalisasi ini. Karena gitu. kan sebenarnya murah. Ya, murah banget. Sekarang kan kita misalnya untuk belajarnya banyak di digital, banyak banget lah di YouTube dan lain-lain yang nggak harus kita tuh misalnya bayar kelas dan lain-lain, udah banyak banget sekarang Iya. gitu. Makanya sebenarnya tinggal maunya aja. Sekarang kayak bikin konten aja, copywriting atau script, kita tinggal ke ChatGPT, OpenAI, udah simpel banget. Apa sih yang nggak bisa untuk Ya saat sekarang ini tuh gitu? udah simpel. Nah makanya mungkin di era sekarang pun anak muda tuh harus bisa ngikutin tren juga. Mengeksplor Misal ke sana gitu. kayak kerjaan copywriting, nanti itu mungkin udah nggak ada karena udah Iya. ada ChatGPT. Mungkin nanti itu dicari itu adalah orang yang bisa ngasih perintah ke ChatGPT. Oh, benar, yang hebat. benar. Jadi dia ngasih arahan pertanyaan yang bakal dijawab sama ChatGPT, bukan lagi butuh copywriting mungkin gitu kayak gitu. Iya, benar banget. Karena kan untuk saat ini kita mencari informasi itu nggak harus masuk kelas, nggak harus masuk Iya, seminar. iya. Karena kan kita mencari misalkan gimana sih caranya untuk percaya diri? Itu kan di Iya. TikTok udah Iya, ada iya, ya. iya. Karena banyak banget influencer juga Iya, ya gitu. Jadi untuk mencari duit itu dimanapun udah ada platformnya Iya, gitu iya, kan, iya, udah betul, gampang, udah nggak perlu info loker dong gitu, kayak Iya, iya, gitu betul, kan betul. sekarang gitu. Pertanyaan yang keenam, di era 5.0 ini, di mana digitalisasi sudah sangat pesat dan banyak sekali strategi di digital marketing, di mana Gen Z pun kan seperti kita mahasiswa gitu harus bisa menyesuaikan. Yang menjadi pertanyaan, alasan apa sih yang kuat buat mahasiswa ataupun pelaku usaha yang merintis bisnis perlu manfaat strateginya di era digital? Kalau menurut Ayah, setiap orang tuh sekarang dengan teman-teman punya misalnya apa media sosial tuh itu tuh kita punya media sendiri gitu, benar gak sih? Benar, benar. Cuman yang sayangkan tuh adalah banyak orang tuh tidak membuat si akun personal mereka tuh menjadi sebuah personal branding yang Branding, bagus. iya. Misal contoh lah, sekelas A pun sekarang untuk mencari hiring tuh A tuh bakal lihat IG-nya dulu gitu. Pasti, karena Misalnya dia datang ke A untuk jadi copywriting, atau dia datang ke A untuk jadi content creator, atau pengen jadi talent. Sedangkan di foto profilnya aja
nggak ada gambarnya, nggak ada muka dia nggak ada gitu, postingannya, private lagi di ya. private lagi gitu. Itu kenapa sih gitu? Mempersulit gitu ya, kan. Dalam arti kan kita harus nunjukin nih bahwa kita tuh ada seorang copywriting misalnya. Ya kita bikin tulisan di akun personal kita yang menjelaskan bahwa kita ada seorang copywriting. Seorang bener nggak sih? copywriting, bener banget. Nah di bisnis pun kadang perlu. Jadi di bisnis tuh ada dua kan, kalau di digital tuh ada etalase dan ada dapur. Iya. Etalase adalah bisnis secara bisnisnya. Misal contoh lah Info Sukabumi misalnya. Terus misalnya branding di dapurnya tuh adalah kegiatan-kegiatannya, infosminya, A-nya itu siapa dan lain-lain. BTS-nya lah mungkin ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya personal branding itu penting banget juga untuk strategi itu kan ada juga ya beberapa pebisnis tuh mungkin mereka produknya tuh nggak dikenal, tapi secara personal dikenal, bener gak sih? Ya, tapi ada juga di balik misalnya kayak karakter A tuh adalah orang yang nggak terlalu suka muncul kan dulunya. Jadi munculnya adalah fokusnya kepada brandnya, dibesarkan. Tapi setelah misalnya ada titik keberapa orang pengen tahu siapa sih yang punya brand ini? Oh ternyata orangnya ini, akhirnya dikenal orang. Terus ada juga yang dibalik lagi secara personalnya diangkat bagus, tiba-tiba dia nge-create brand apa tuh udah gampang karena dia udah punya nama. Personal brandingnya kayak gitu. Itu yang sering dilakukan oleh artis kan. Kayak gitu. Berarti itu the power of personal branding. Jadi untuk saat ini mudah banget ya untuk mempersonal branding gitu kan. Ya mudah banget. Malah kalau selalu bilang tuh misal kamu nih, aku tuh pengen jadi apa ya, tinggal contohnya gini, kamu nyari aja orang yang sering kamu lihat dan kamu kayak gitu ya ATM aja kontennya gitu. Bener gak sih? Bener banget, di copy paste aja gitu contoh kan. Kayak gini lah, tuh di saat anak-anak konten ternyata nggak bisa konten. Misalnya tiba-tiba ada review misalnya mie ayam, tuh nggak bisa foto kan misalnya. Nanti bakal nyari di hashtagnya tuh mie ayam. Nanti cari foto yang bagus, yang proper gitu, yang seperti apa. Fotonya sama kayak gitu posisinya, platingnya. Ya gampang gitu kan. Orang kan nggak bakal tahu ya, wah ini fotonya nyontek dari ini. Enggak juga, bener juga, tapi bener banget kita gitu. Berarti semakin kesini semakin gimana sih kita untuk menunjukkan kreativitas kita ya kan, gitu. Gimana cara researchnya gitu kan, nggak perlu bingung gitu kan. Untuk sekarang bingung nih, misalkan mau mulainya dari mana, udah punya ide bisnisnya tapi bingung caranya kayak gimana, ya coba dulu aja gitu kan. Makanya hashtagnya Tokopedia itu bagus, mulai dulu aja gitu. Dari mulai dulu aja menjadi besar juga kan, gitu. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Lalu langkah apa nih Kak yang harus diambil di awal ketika kita ingin mengembangkan usaha di era digital marketing 5.0 agar tidak salah langkah? Karena kan udah nih tadi ngobrolin tentang bukan caranya, ya ibaratnya adalah platform dan digitalisasinya. Sekarang gimana sih caranya buat mengembangkannya dan biar gak salah langkah gitu? Ya kalau di proses bisnis itu kan kompleks ya, misalnya kayak ada bisnis plan, ada yang sebut misalnya bisnis model canvas dan lain-lain. Kalau secara profesional tuh seperti itu. Tapi untuk memulai lebih simpel tuh mungkin lebih ke 3 pilar aja sih. Misalnya kayak kita lebih fokus kepada langkah awal. Contoh lah misalnya sepelenya adalah branding dulu nih. Atau kalau di bisnis tuh teman-teman udah harus nyiapin logo, penamaan yang jelas. Itu kan yang simpel ya, benar nggak sih? Iya, simpel. Informasi yang jelas. Ini tuh jualan apa? Kan kadang ada beberapa orang misalnya dia tuh jualan apa nih, tapi fontnya tuh terkesan kayak jualan baju padahal dia jualan makanan gitu, paham nggak sih? Hal-hal sepele seperti itu. Jadi kita mempersiapkan si akunnya dulu lah. Misalnya contoh, banyak banget pelaku bisnis tuh misalnya memulainya tuh dia punya Instagram, tapi Instagram aja nggak dibenerin. Contoh misalnya foto produknya. Kan kita mau jualan ke customer tuh adalah nggak produk kita diterima langsung dong. Iya, pasti. Otomatis secara visual kita harus bagusin dulu si toko kita di online itu. Yang akhirnya begitu orang tertarik dengan sana, misalnya kita langsunglah ke langkah selanjutnya. Misalnya kayak si produk ini gimana caranya dicoba sama orang dan direview. Ada testimoni lah, testimoni pasti. Testimoni dan lain-lain yang akhirnya tuh kita punya sebuah tolak ukur bahwa orang tuh bisa ngelihat, misalnya contoh kita ngasih testimoni misalnya ke Sukabumi Foodies dan kita ada review Sukabumi Foodies, kan akhirnya orang percaya, oh bener ya makanan ini tuh udah di review, terus kita ngasih misalnya ke beberapa orang yang selebgram atau apa yang produk kita tuh dicoba. Nah setelah mempersiapkan itu barulah kita mulai juga untuk langkah daily, misalnya kayak kita bikin konten daily. Kontennya tuh kita, gitu kan, misalnya kayak konten apa sih? Kalau asli bilang gini sih, apa konten
Yang kalau lihat tuh lihat dari menit pertama, dari detik pertama sampai detik terakhir. Gak bosan, gak Nggak bosan. ngebosenin gitu kan pastinya. Aplikasikan itu di akun kita. Di akun. Iya dong. Iya bener-bener lah. Kita aja mau nonton dari detik awal sampai akhir. Terus kita bikin konten yang nggak ngebuat orang mau kayak gitu. Iya. Sekarang kan itu makanya konsep ATM tuh harus dipakai itu gitu. Kuncinya gitu. Dia bikin konten kayak gini, saya suka nonton sampai akhir. Ya udah, berarti saya bikin konten itu dengan video kayak gini, tapi dikemas ke produk saya. Oh bener banget. Jadi sering-sering lihat konten orang tuh itu juga semacam creativity ya. Iya, jadi jangan cuma menikmati doang. Iya, gitu. jangan menjadi penikmat doang. Jadi pemain juga Iya, gitu kan. jadi kita ngeriset nih, kayaknya ini bisa diaplikasikan nggak ya ke bisnis kita Iya, gitu. bener. Nah kenapa? Terus di asal menyarankan sekarang tuh mungkin untuk yang baru mulai tuh mulai fokus misalnya dalam satu bulan komit misalnya bikin 7 video misalnya, atau misalnya berapa 10 video. Kenapa 10 video? Jadi teman-teman kamu pun misalnya di konten kreator, kamu bikin sebuah konten misalnya tentang kecantikan, kamu bikin tuh 10 video 1 bulan wajib, kamu upload di semua platform. Sekarang kan enak ya, misal contoh hari Senin kamu upload video ini di IG, Selasanya video yang sama kamu upload di hari Rabu di TikTok misalkan. Jadi gitu zigzag. Oh iya. Kayak kamu tuh punya konten di 3 platform, 30 konten, padahal kamu cuma sama punya 10. aja gitu kan. Iya, gitu. Padahal itu sama aja gitu. Cuman beda platformnya kan Iya. gitu. Dan kenapa misalnya harus semua di platform? Di saat misal kita dapat hoki, dapat FYP, ya, udah boom tuh produknya gitu. Berarti dari mulai satu kan pasti orang tuh nyari lagi ya, research lagi. Kenapa sih ini tuh brandnya muncul tiba-tiba gitu kan? Kayak gitu. Itu mungkin alasan kenapa harus tetap personal branding maupun dari personal atau dari produknya tersendiri. Pertanyaan yang ke-8 nih, agak panjang sih sebenarnya ini pertanyaannya gitu. Boleh. Kita harus memanfaatkan digitalisasi dalam bisnis yang akan kita jalankan di zaman sekarang ini dengan cara salah satunya yaitu adanya kegiatan marketing produk atau produk promotion. Tentunya setiap pelaku usaha itu perlu membuat sebuah ide konten dan mencari banyak referensi konten agar produknya bisa diketahui oleh banyak orang. Namun sayangnya banyak sekali yang gagal, Kak. Nah, gimana sih Kak cara mencari ide konten dan konten seperti apa agar produk kita itu ternotis atau viewersnya banyak untuk calon konsumen gitu. Jadi ini tuh caranya gimana orang tuh tertarik sama konten kita gitu. Ya. Kalau tuh ada satu buku, mungkin teman-teman kamu harus bisa lihat gitu, ada buku namanya Purple Cow. Jadi di buku itu tuh dijelasin ada satu cerita sebuah keluarga dari kota Jakarta lah misal contohnya. Dia tuh misalnya datang mau ke Ujung Genteng. Nah selama perjalanan ke Ujung Genteng tuh dia melewati beberapa kampung. Nah tiba-tiba ke kampung pertama dia tuh ngelewat ada sapi kan di pinggir jalan. Wah seneng nih sapi, sapi ini keluarganya sapi, kan. gitu. Kampung kedua ada sapi lagi, wah seneng. Kampung ketiga udah biasa nggak? Iya, nggak ada, kan? Misalkan nggak ada apa-apa gitu kan. Keempat udah biasa. Tiba-tiba nih kampung kelima ada sapi warna ungu. Kan mereka nanya ya, kenapa gitu ya? Ada sapi warna ungu ya? Ini di chat sama yang punya apa gimana? Kampung keenam sapinya udah biasa. Nah pas kita pulang, mereka pulang, kira-kira menurut kamu mereka ingat sapi yang mana? Sapi yang ungu. Nah gitu. Berarti cara untuk menjadi beda gitu ya? Iya. Jadi punya tagline-nya pada akhirnya mendingan teman-teman jadi sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Baik, benar. Nah misalnya contoh nih, kalau ternyata di kota Sukabumi, misalnya ternyata sudah ada produk yang lebih baik, ya dan kita pengen menjadi lebih baik dan ternyata susah, ya kenapa enggak kita bikin yang beda? Contoh lah, sering lihat di dalam 1 bulan tuh banyak akun-akun yang nge-follow Sukabumi underscore misalnya. Iya. Tapi kontennya tuh mirip Sukabumi underscore. Oh iya. Ya ngapain orang nge-follow kalian, kasarnya ya? Ngapain kita nge-follow akun itu kalau ternyata udah ada Sukabumi underscore yang kontennya followersnya lebih banyak misalnya dan lain-lain. Makanya harus nyari niche yang beda. Misal contoh, di Sukabumi nggak ada ya akun yang fokus kepada animal lovers misalnya, pet gitu atau apa, yang akhirnya mungkin bikin Sukabumi pet lovers, yang akhirnya kan beda. Iya beda, bener banget. Yang akhirnya orang tuh tahu kalau di saat ada orang nanya kalau tentang hewan-hewan gitu, apa ya akunnya, keluarnya itu karena dia cuma satu-satunya gitu. Iya pasti. Nah sama di konten juga kita harus mengidentifikasi itu apa sih yang menjadi identitas kita gitu. Contoh misalnya di bisnis,
A tuh misalnya dari segi bisnis punya kompetitor. Misalnya kita sebut di sini dia di segi kuliner, misalnya Sukabumi kuliner, dia Sukabumi foodies misalnya. Secara value sama, postingannya sama, benar gak sih? Benar, Ininya benar. sama, tapi kita perkuat nih dengan personal branding si talentnya. Iya. Ya mungkin ya orang-orang mungkin suka jadi bercandaan, tapi itu tuh works itu. Yang kata-kata halo foodies Iya, gitu. benar, Itu kan benar, menjadi kayak Identitas ya, suatu misalnya identitas. kayak si talent kita itu kan selalu dibilang kayak, "Woi, si Teteh Halo Foodies." Iya, bener bener gak sih? banget. Nah, Itu kayak si Teteh Halo Foodies, Nah, itu kan ya. sepele, kayak hal sepele yang kadang orang nggak perhatiin. Contoh misalnya kayak kita penempatan lanyard Iya. sebagai identitas perusahaan kita yang selalu kita pakai dan selalu wajibkan pakai untuk anak-anak karena itu menjadi promosi kita juga. Nah, kadang UMKM itu pebisnis tuh lupa akan itu gitu. Makanya sekarang misalnya, kenapa sih kadang ngerasa gitu sedikit alay ya. Iya. Ngapain sih nama Infosmi itu jadi sebuah nama acara? Tapi berpikirnya adalah suatu saat misalnya media sudah tidak works lagi, minimal Infosmi itu masih ada eventnya gitu. Iya, benar-benar. Jadi orang pun, teman-teman pun mungkin bakal mengenang suatu saat mungkin nanti udah punya anak atau apa tuh ngelihat bahwa orang baheula pernah nonton Infosmi mahal Fest ini di mana? Infosmi Fest. Iya, Bener benar-benar. gak sih? Itu yang Bener nggak bisa banget. dihilangin. Makanya kayak pun bikin anime. Mungkin orang-orang yang suka anime tuh ngelihat nanti ada Infosmi Anime Fest. Dulu Kayaknya lucu gitu Dulu kan. nonton misalnya kalau kita ngundang JKT48, nonton JKT48 di Infosmi Anime Fest. Akhirnya si brand itu tuh semakin kuat lagi dan nempel di masyarakat. Di masyarakat, karena identitas tersebut ya, Iya, identitasnya gitu. Jadi selain bisa mengcopy paste, tapi kita juga harus punya identitas tersendiri yang identitas bisa sendiri. membedakan. Ya makanya kayak tadi dengan misalnya di konten pun, selalu melihat bahwa apa yang akun yang sering lihat tuh gimana caranya bisa aplikasikan di bisnis Contoh lah, nggak menutup nggak malu untuk selalu bilang misalnya kayak konsep Infosmi itu harus Sukabumi _ tuh harus bertransformasi, nggak bisa pemandangan terus, udah nggak bisa. relate, misalnya bosen lah pemandangan Itu terus gitu terus, kan. bener nggak Gitu. sih? Akhirnya kan dapat ide kayak kita ngelihat konsepnya USS atau misalnya Creative Fox atau apa bagus nih, tapi kita terapkan secara kelokalan gitu. Iya. Nggak harus nasional tapi kelokalan dengan tulisan desain putih, tulisan doang. Itu kan sebuah transformasi juga, bener nggak sih? Nah, kadang di bisnis pun harus bisa ngelihat itu. Iya. Apa sih yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita nggak semua bisa diambil gitu. Benar. Oke, lanjut ke yang nomor 9, yaitu apakah menurut Kak Ridwan masyarakat atau wargi Sukabumi sendiri udah melek sama digitalisasi sebelum sih gitu? Kalau dari sudut pandang ya untuk beberapa orang mungkin terutama yang di dunia bisnis mereka belum. Jadi gini, mereka tuh belum fokus kepada mungkin digitalisasinya udah mulai fokus, tapi mereka tuh lebih kepada pengenalan sekali aja. Contoh gini lah. Kita sekarang lihat produk misalnya contoh Indomie. Iklannya masih ada gak sampai sekarang? Masih ada kan? Masih ada dong. Produknya laku gak? Laku banget, bahkan jadi favorit. Kalau menurut kamu masih perlu iklan gak sih mereka kalau udah laku gitu? Nggak harus dong. Nggak harus lah. Nah, fokusnya tuh adalah kenapa mereka selalu iklan adalah itu branding itu. Jadi banyak orang Sukabumi atau pebisnis Sukabumi itu lupa. Mereka tuh kadang cuman mereka baru buka usaha nih. Mereka iklan sekali udah. Mereka nanti iklan lagi kalau sepi. Salah gitu. Salah banget. Harusnya mereka tuh kayak nge-branding terus, kayak misalnya contoh gini. Ada atau gak ada viewers tetap gitu kan. Ya, misalnya contoh ini nanya ke kamu. Mila ya. Mila, kalau Mila chatan pakai aplikasi apa? WhatsApp. Kalau main media sosial pakainya apa? Instagram. Kalau misalnya makanan Jepang di Sukabumi suka makan di mana? Di Ramen Ales. Nah, itu. Jadi kita tuh harus ada produk kita tuh harus kayak gitu nanti. Oh iya, jadi misalnya contoh nih, saya mau iklan kuliner di mana ya? Orang tuh harus nyebut Sukabumi Foodies misalnya. Saya mau kalau saya mau misalnya ke ujung genteng, saya harus nginep di mana? Nah itu. Nah, iya, benar. Itu. Makanya sekarang misalnya contoh, sekarang kita bisa bedain. Kalau kamu belanja online di Tokopedia apa Shopee? Shopee kan lebih banyak. Kalau cowok beli belanja pasti Tokopedia. Nah itu tuh harus kayak gitu. Itu tuh yang akhirnya penempatannya ya gitu. Sekarang kalau kamu beli mie instan, kamu belinya apa? Indomie misalkan. Kalau beli mineral water, apa yang kamu sebut? Aqua. Itu. Jadi secara tidak langsung masyarakat pun jadi setuju gitu. Mau beli apa, kemana harus. Iya, makanya gini, di saat bisnis itu kita harus lebih spesifik. Misal contoh, nanya ke kamu
Kalau beli ayam di mana? Banyak kan pilihan Iya, ayam. banyak lah. Tapi kita harus nambah sedikit kada satu kosakata, misalnya gini. Kamu tuh akhirnya karena jualan ayam, saingannya kan banyak ya. Iya, Ayam banyak. tuh banyak gitu. Tapi kamu bikinlah ide yang kata tadi, sedikit lebih beda, bukan sedikit lebih baik. Iya. Kamu misalnya bikin ayam kayak KFC, aku lebih enak dari KFC. Tapi kan karena branding dia lebih kuat ya, udah KFC, bener gak sih? Iya, benar-benar. Ada orang misalnya baru kerja di KFC terus keluar dia bikin menu kayak KFC tapi nggak bakal bisa ngalahin KFC gitu. Karena Pasti, brandingnya karena kan. brandingnya udah bagus. Nah, makanya sebagai UMKM kadang kita harus mikir bahwa kita harus ada penambahan. Contoh misalnya gini, ayam goreng Citato misalnya. Itu kan udah beda ya. Udah beda. Maksudnya kayak kalau ayam goreng di mana orang bakal nyebutnya A B C D. Bener Iya, nggak sih? bener Tapi kalau banget. spesifik ayam goreng Citato di mana ya? Ya Yang adanya kita. gitu kan, brand Itu, kita gitu. Itu. Jadi yang terbeda yang dicari Iya, gitu jadi sedikit, kan. harus sedikit lebih beda tuh itu gitu. Biar kitanya tuh notice. Kalau kita sekarang sama ya orang nggak bakal notice kita. Apalagi kita nggak ikan. Nah, di saat misalnya produknya sama, contoh misalnya nih di industri makanan Jepang tuh misalnya ada pemain 5. Ya. Ternyata 5-5-nya tuh nggak ada yang fokus di digital. Fokusin satu untuk kita misalnya kita sebagai pebisnis di industri kuliner di makanan Jepang, gilain iklannya biar orang tuh terbranding bahwa wah gilanya si ini mah iklan terus, jadi kita ingat. Jadi nanti itu di saat misalnya kamu mungkin meskipun kamu misalnya nggak mau lagi makan makanan Jepang, tapi karena kamu tuh misalnya sudah sering lihat itu, Sering lihat. di saat ada orang yang nanya ke kamu misalnya makanan Jepang yang enak di mana, kamu tuh mungkin bakal nyebutin brand Iya, itu. pasti udah tahu kan Iya, gitu. kayak gitulah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Untuk meningkatkan kemelekan warga masyarakat Sukabumi, apakah ada sebuah program khusus atau kegiatan pelatihan digital marketing yang diadakan oleh pemerintah? Dan kalaupun ada nih Kak, gimana sih caranya buat dapat informasi tersebut gitu? Apakah berbayar atau enggak gitu? Sebenarnya untuk fasilitas itu sudah ada ya, misalnya kayak dinas Koperindak, Disporapar, sering ngisi pemateri. Kayak sekarang ada UMKM juara, mereka tuh ada fasilitator untuk pelatihan itu. Tersebut. Cuman mungkin yang agak kurang suka tuh adalah si orang-orang yang ikutnya tuh adalah tidak didampingi oleh pelaku yang bakal melakukan eksekusi si konten itu, si digital marketing itu. Karena kalau Alia tuh kalau orang-orang yang ikutan tuh ya kebanyakan tuh kayak gelas nih. Misalnya ini tuh kebanyakan ya, dan emang datanya seperti itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak. Mereka tuh kayak gelas yang udah penuh, yang diisi air tuh udah mudah. Udah gak bisa udah gitu gak bisa kan, gitu. udah gak bisa. Karena mereka nggak bisa, makanya mereka tuh harusnya mendelegasikan orang yang kira-kira ditugaskan untuk melakukan itu. Tersebut, makanya nggak bisa misalnya sekarang ada ibu-ibu usia 40 sekian misalnya ajarin digital marketing yang gak bakal mereka nyampe, udah gak bakal masuk juga gitu kan. Padahal porsinya tuh itu lebih penting gitu. Makanya harapannya tuh lebih kepada ada fasilitator untuk mereka tuh fokus ke sana untuk mikirin produk yang mereka punya, karena mereka tuh fokusnya adalah ke produknya gitu. Produknya gitu. Kayak misalkan rasanya harus enak, meskipun enak rasanya tapi misalkan gak ada media yang ini tuh gak ada fokusnya di sana gitu. Tetap aja gitu kan. Jadi fokusnya tuh hilang fokus gini. Di bisnis tuh kan goals utamanya tuh adalah penjualan, benar sih? Iya, benar. Gimana caranya produk kita ada yang beli. Ya. Nah, yang hilang fokusnya tuh adalah mereka tuh kadang suka tiba-tiba fokus dulu misalnya ke haki, iya benar-benar, ke halal. Padahal produknya aja belum laku. Gitu. belum benar-benar. Kalau mau fokus apa yang produk yang harus dilakukan agar produk saya bisa dikonsumsi atau dibeli oleh orang lain. Misalnya dengan digital marketing tadi. Misalnya menempatkan produk di offline store, itu dulu fokusnya. Setelah produknya bagus, ada level kedua. Level keduanya misalnya adalah UMKM yang produknya udah bagus, kita mulai tuh urusin hakinya dan lain-lain. Nah, kalau ini gitu tuh terlalu banyak, kadang itu sih yang kadang ngerasa kayak, kayaknya strateginya terlalu salah nih kalau kayak gitu, karena tiap orang tuh punya batasan, bener nggak sih? Kita nggak bisa megang pedang di dua tangan gitu. Maksudnya 2 tangan bisa, tapi kalau pedangnya ada 10 kan nggak bisa. Nggak bisa dong, gitu. Jadi intinya kayak gitulah. Jadi sebenarnya banyak pelatihan, cuman kadang menurut aku pelatihannya itu cuman kasarnya luarnya doang, nggak sampai ke dalam-dalam. Jadi pada akhirnya harus balik lagi kepada UMKM untuk menggali lagi gitu. Jadi kadang kan orang ikut pelatihan itu ya udah sesaat terbukanya pikiran tuh di situ aja gitu kan, tanpa misalkan gak tahu aku tuh mau misalkan udah ikutan nih pelatihan,
dipraktekin jangan ya Iya, gitu kan, kadang kan masih ada iya, aja iya, yang kayak kayak gitu. gitu. Berarti itu tuh emang buka yang salahnya tuh di komitmen dirinya sendiri Iya, betul, gitu. betul. Seberapa sih dia tuh benar-benar setelah ikut pelatihan tuh benar gak sih dia tuh mau mempraktikkan tersebut Iya. gitu kan. Jadi untuk apa ya, untuk pelatihan digital marketing ini sebenarnya luas juga ya Banyak juga. jangkauannya selain. Cuman mungkin belum ada yang spesifik dalam arti bisa memandu si UMKM itu benar-benar untuk berjalan terus gitu. Iya. Karena kan hal kayak gini tuh kan porsinya penting. Iya, benar. Tapi kok cuman datang pertemuan sekali gitu kan kayak nggak lucu aja. Nggak lucu. Bener gak sih? Kan namanya pelatihan ya gitu. dalam arti kan harusnya ini tuh ada tahap-tahapannya gitu, ada pemantauan dan lain-lain yang sini tuh padahal penting banget Penting gitu. banget gitu. Oke, pertanyaan 2 dari terakhir nih yang 11. Gimana caranya kita mengedukasikan kepada masyarakat yang awam terhadap teknologi? Jadi kan sekarang udah banyak nih pemasaran yang emang bagus gitu kan, orang-orang juga pada masuk. Tapi buat orang yang dia tuh nggak tahu teknologi, gimana sih Kak caranya gitu? Nah ini tuh balik lagi pada peran pemerintah dan komunitas juga ya. Maksudnya tuh ini kan nggak bisa berjalan sendiri. Dalam arti harus berkolaborasi lah. Karena kan untuk membuat si edukasi tentang digital itu emang semua orang tuh kebanyakan adalah cuman mengkonsumsi aja. Iya, Nah benar. sedangkan kadang pengemasan untuk penyampaian tentang informasi tentang digital itu kadang suka membuat boring kan. Boring banget. Makanya harus dibentuk dengan sesuatu yang menarik gitu. Apalagi tiap interest masyarakat itu kan beda-beda ya. Iya, Dalam arti interestnya beda-beda. ada yang ke yang lain dan lain-lain. Makanya kontennya tuh harus beda gitu. Dalam arti contoh gini lah, misalnya di proses digital marketing. Misal contoh lah, aku mau nyalek. Iya. Misalnya aku mau nyalek nih, atau misalnya mau Nyalek mencalonkan gitu. jadi wali kota misalnya. Tuh nggak bisa bikin konten yang sama. Contoh misalnya bikin konten ada drone, kota Sukabumi lagi lewat dadah-dadah, nggak bisa. Nggak bisa. Kita kan harus lihat segmentasi. Contoh misalnya, pengen ngambil segmentasi misalnya yang suka bola. Tuh mungkin nanti bikin kampanyenya tuh videonya mungkin lagi pakai baju Persib, Ya, paham pakai gak sih? baju- iya, Atau iya, apa ngerti, bener gak ngerti. sih? Iya, Pak. Dan nanti di ads kan atau Di diiklankan yang dapatnya teh bahwa si Ariduan tuh kayaknya sama Persib. Iya, gak sih? bener banget. Jadi Nah, kayak terlihat gitu. terlihat terus tiba-tiba tuh mau datang ke sebuah pedesaan, bikin video tentang lagi macul mungkin. Iya, Bener gak iya. sih? Bener. Ya, misalnya kayak gitu, bener gak sih? Iya, bener banget Nah, gitu. Terus misalnya tiba-tiba tuh pengen nge-up tentang anak kuliah. Anak kuliah. Nanti konser nih sama anak kampus gini-gini. Iya, Nah, kayak gitu. Jadi sharing-sharingnya gitu. tiap segmentasi itu punya caranya. Iya. Misalnya kayak kita ke orang tua. Orang tua tuh pasti fokusnya misalnya di Sukabumi, terutama di Facebook dan di grup WhatsApp. Iya, Bener grup gak sih? WhatsApp itu pasti aktif Ya, banget. berarti kan kita harus ngemas gimana caranya kontennya tuh harus seperti apa. Contoh misalnya sekarang sepele lah. Pecel lele kalau desainnya nggak kayak gitu, teman-teman nggak mungkin berani masuk ke pecel lele karena Iya. desainnya misalnya diminimalisin nih fontnya tuh pakai Times New Roman Iya. atau apalah gitu. Gitu. Yang ini kan apa sih Apa gitu, gitu bener gak kan, sih? iya. Makanya tiap segmen tuh harus disesuaikan. Nah, itu makanya perlu peran-peran tuh di situ dan kadang pemerintah pun harus berkolaborasi dengan Berkolaborasi. orang-orang yang paham segmentasi itu harus diapain, orang Iya. tua harus seperti apa, anak muda seperti apa, mungkin anak-anak pun harus seperti apa, dalam arti kayak gitu. Berarti tetap ada segmentingnya masing-masing Iya, kan, betul. cara penyampaiannya ke anak-anak seperti Iya. apa, ke remaja, dewasa, bahkan orang tua pun itu kadang kalau orang tua masih apaan sih ini Iya, gitu iya. kan, karena kan mereka mungkin pemikirannya sudah terisi semua gitu Iya. kan. Kalau orang tua harus dikasih tahu dengan cara informasi yang lebih jelas gitu, Iya, yang iya. ngobrol lah Iya, gitu iya, kalau iya. orang tua kan Iya, identiknya kayak gitu. Pertanyaan yang terakhir nih Kak. Nah, tapi pertanyaan ini bukan terakhir dari silaturahmi kita antara himpunan sama Infosmi ya Kak gitu. Harapan Kakak apa nih yang ingin yang disampaikan untuk mahasiswa terkait pentingnya pengembangan bisnis dalam era digital? Mungkin penyampaiannya lebih ini aja sih. Ya tadi mungkin yang harus ditekankan adalah teman-teman misalnya harus mulai dulu aja. Iya, Dalam mulai arti, dulu. kalau kita tidak memulai terlalu banyak plan, akhirnya kan mungkin kita nggak tahu tuh si medan yang mau kita lewatin seperti apa. Terus punya satu ini yang sering bilang ke diri sendiri sih, kita harus lebih baik 1% dari hari kemarin gitu. Iya Jadi benar. kadang kan orang pengen kita tuh langsung misalnya bagus secara 50%, 100% sama halnya konten, pengen langsung bagus jangan. Nggak Kita harus bisa ada kayak gitu proses. ya?
teman-teman tuh pas lahir pun kan jadi bayi yang nggak bisa langsung loncat Nggak- dan lari, nggak bener apa-apa nggak sih? gitu kan, Dan, yang- iya benar nggak sih, kita Benar-benar. merangkak dulu, jatuh dulu dan lain-lain, dalam arti makanya satu poinnya itu adalah misalnya teman-teman di dunia digital punya plan untuk misalnya menjadi seorang content creator, Iya. ya mungkin sepelenya kayak gini, 1% dari hari kemarin itu misalnya contoh, aku komit, aku bakal ngonten 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali gitu Misalnya. kan. Ya minimalisir dulu deh gitu Ya, kan. benar Dan- gak sih? Tapi benar, minggu benar. kedua komit aku mau 2. Kan 1% dari yang Iya, kemarin. satu. Benar nggak Iya, sih? benar-benar. 1% Kita harus menjadi ada 1%. update. Iya, misalnya kayak sepele sekarang. Aku harus ngebiasain bangun tidur jam 5 setelah sholat subuh misalnya. Aku tuh harus jangan tidur lagi. Iya, Itu kan jangan sepele. Sepele tapi penting banget Ya, untuk peningkatan misalnya ke contoh, depannya. aku besoknya aku harus bangun jam 5 dan aku harus pakai baju olahraga, harus keluar untuk misalnya moyan Moyan, bener misalkan nggak sih? moyan we ya gitu ya, dulu lah gitu, tomaka lompat gitu kan. Besoknya lagi udah biasa bangun jam 5, udah moyan, aku besoknya harus lari pagi. Harus lari pagi. Ya gitu, maksudnya tuh di perkontenan pun sama gitu. Harus konsisten tadi, tapi jangan berekspektasi kita langsung bagus. Yang penting konsisten dulu, tapi kita lebih baik dari 1% dari yang Hari yang kemarin. Sama halnya ke anak-anak pun aku selalu bilang bahwa proses tuh harus selalu ada. Iya. Kalau teman-teman gagal, ya maksudnya ya lanjutin wajar, gitu maksudnya aja. hal wajar di bisnis tuh. Kalau ada gagal di level yang berbeda, berarti kita kata tadi kita lagi naik Kita kelas. kan gitu. lagi naik kelas Iya, gitu kayak kan. Jadi, Cobaan gitu. Poinnya mah lebih kepada yang tadi aja. Lebih baik 1% 1% dari dari hari Gitu kemarin aja. gitu. Jadi harapannya untuk kita nih Gen Z 1% kata-kata yang quotes untuk hari ini ya 1% menjadi lebih baik dari hari kemarin gitu. Oke, gak kerasa banget akhirnya waktu udah menandakan untuk berpisah. Sebenarnya berpisah itu rada sakit ya sebenarnya gitu. Oke, kesimpulannya hari ini kita sudah banyak mempelajari tentang bagaimana sosial media digunakan. Maka gunakanlah sosial media dengan sebaik mungkin. Nah, satu quotes untuk hari ini. Menjadi lebih baik untuk semua orang itu tandanya kamu bertindak baik bagi diri kamu sendiri. Terima kasih semuanya. Saya Mila Karmila. Saya pamit undur diri. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.